Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib yang kita cintai, para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para asatidzah, para guru dan segenap yang hadir majelis pada malam hari ini, mudah-mudahan majlis kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, amin. Allah pandang kita dengan pandangan ridha-Nya, amin. Allah pandang kita dengan pandangan maghfirahnya, amin. Sehingga tidak keluar kita daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nasihat demi nasihat sudah kita dengarkan dari guru kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang insya-Allah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan daripada nasihat-nasihat tersebut. Dan juga kita berada di hari-hari yang mulia, hari-hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr. Kata Allah, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama mengatakan 10 malam yang dimaksud di dalam ayat tersebut yaitu 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Mulai malam pertama sampai malam ke-10. Dan kita sekarang berada di bagiannya, malam ke-9. Sisa 1 malam daripada malam-malam mulia tersebut. Dan juga Nabi SAW banyak menjelaskan daripada hadis, ma min amal, kata Nabi SAW, ma min abdin al-amal fi ahab ilallah min ashri dzulhijjah, atau kama qala. Kata Nabi, tidak ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali amal ibadah yang ia lakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Tadi kita sisa 2 hari dan sisa 2 malam daripada waktu mulia tadi, khususnya untuk kita beramal, maka jangan kita sia-siakan daripada waktu yang tersisa. Sebab nilai daripada ibadah kita itu akan bergantung, akan nilainya itu akan lebih tinggi tergantung dengan waktu. Seperti yang sering kali kita sampaikan, kita jelaskan, waktu dan tempat itu pengaruh dengan nilai ibadah kita. Makanya kita sekarang berada di malam-malam mulia, malam daripada 9 Dzulhijjah atau malam daripada hari Arafah. Walaupun tahun ini beda mungkin wukufnya di sana. Jadi kalau kita lihat tahun ini, hari ini atau mulai tadi siang, jamaah haji itu sudah wukuf di sana. Karena lebaran Sabtu di sana. Jadi Jumat itu sudah wukuf. Dikatakan kalau hari wukuf bertepatan dengan hari Jumat, kata ulama, itulah yang disebut dengan Haji Akbar. Ya, jadi Haji Akbar itu tahun ini salah satunya, tidak setiap tahun. Maka banyak daripada perkataan para ulama, perkataan daripada para salaf kita, as-salafun as-salihin, terkhusus daripada kalangan para habaib, mereka menjelaskan tentang apa-apa yang terkait dengan hari Arafah dan hari raya. Di antaranya perkataan daripada Qutbil Irsyad wa Ghaithil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan, "I'lam ya akhi anna lillahi ibadan
la tanqadi a'yaduhum wa la tanqati amdaduhum. Kata Imam Haddad, ketahuilah wahai saudaraku, ada orang-orang tertentu. Allah itu memiliki hamba-hamba tertentu. Artinya tidak semua orang. Orang-orang khusus. Orang-orang tertentu yang mereka itu lebarannya bukan setahun 2 kali, kata beliau. Tapi lebarannya setiap hari. Kalau kita ini kan lebaran setahun 2 kali. Betul. Sholatnya kadang setahun cuma 2 kali itu saja. Tidak pernah ke masjid, tidak tahu sholat, lebaran sholat dia. Jadi kata Imam Haddad, ada orang-orang tertentu, orang-orang khusus itu yang mereka lebarannya setiap hari. Lima yajiduna fi qulubihim min anwar qurb rabbihim wa ruhil unus bijanabatil muqaddis wa innamal aid indahum luzumul muwafaqat wa tatahhur min danasil mukhalafat wa dawamul hudur ma'allah fi jami'il awqat. Kenapa dikatakan lebaran mereka itu orang-orang tertentu tadi setiap hari? Sebab kata beliau, lebaran bagi mereka bukan hanya tanggal 1 Syawal. Lebaran bagi mereka bukan hanya tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi lebaran bagi mereka, kata beliau, ketika hati mereka itu dipenuhi dengan nur, dipenuhi dengan cahaya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebaran bagi mereka ketika kata beliau, mereka itu selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk melakukan ketaatan di fijamil auqat, di setiap waktunya. Jadi setiap mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan amal ibadah, itu lebaran bagi mereka. Makanya dalam pepatah atau dalam syair dikatakan, laisal aid liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan orang yang pakai baju baru, tapi hari raya orang yang ketaatannya itu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita akan kisah daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hari raya lebaran makan kue kering. Ya, di mana orang semua merayakan hari raya dengan makan enak. Beliau hanya makan dengan kue kering. Roti kering, roti itu tidak bisa dimakan kecuali rendam air putih dulu. Direndam, saking kerasnya itu roti, direndam biar lembut baru bisa dimakan. Ada sahabat yang lain tanya, wahai Ali, wahai menantu Nabi Muhammad, apakah kau tidak lebaran? Artinya kok tidak ngerayain lebaran, makan enak kek apa kek, kok makannya malah roti kering? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, al-yawm lana'id, wa ghadan lana'id, wa kullu yawm la na'sil fi fa huwa lana'id. Kata Sayyidina Ali, hari ini aku hari raya, besok aku hari raya lagi, lebaran lagi, kata beliau. Setiap hari ketika aku tidak bermaksiat kepada Allah, itulah lebaran bagiku, kata beliau. Kita ini kan lebaran asal rame-ramean aja, ya, asal potong daging, asal nyati, yaitu lebaran kita. Beda dengan lebarannya para ulama, para sahabat Nabi Muhammad, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih malam lebaran, besok malam itu malam salah satu daripada 5 malam yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Ali tidak mengosongkan malam-malam kecuali 5 malam dalam setahun. Salah satunya malam hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Beliau kosongkan waktu ya sepanjang malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hakikat daripada hari raya. Ketika seseorang itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ini mau lebaran setahun 2 kali kan setiap hari. Ya, kalau kita pengen lebaran setiap hari, maka jauhi diri kita dari kemaksiatan. InsyaAllah dengan demikian ya hati kita semakin bersih. Dikatakan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kathir min ahlina lam yatayassar lahum hajjul zahir, lakin hajjul batin yagubuna bih aw tayassar lahum li qurbihim min rabbihim wa nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Berkata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau mengatakan banyak orang belum mampu pergi haji secara zahir, pergi haji secara hissi, pergi haji fisik kita belum bisa. Apalagi mungkin kita di Indonesia daftar sekarang berapa puluh tahun lagi baru berangkat. Ya kalau masih ada umur, syukur-syukur alhamdulillah. Ya. Jadi kata beliau banyak orang itu secara zahir, secara fisik belum mampu pergi haji.
Tapi jangan khawatir, kata beliau, kita ini masih bisa yang namanya, kata beliau, haji batin. Apa itu haji batin? Bagaimana? Kita sering dengar Nabi Muhammad memberikan amaliyah kepada kita. Ya, haji secara maknawi artinya kita ini fisik belum pernah haji, tapi kita sudah mendapatkan daripada pahala haji. Ya, fisik kita belum pernah haji, belum pernah daftar, duitnya ada. Tapi alhamdulillah, pahala haji setiap hari bisa kita dapat. Salah satunya Nabi mengajarkan kepada kita, habis subuh kata Nabi jangan tidur. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk fi musallahu, duduk di tempat salat kita berzikir sampai terbit isyraq, salat isyraq. Maka Nabi mengatakan orang yang mengamalkan itu akan mendapatkan pahala umrah wal hajj tamatain. Orang itu, kata Nabi, yang mengamalkan itu akan mendapatkan pahala umrah dan haji sempurna, kata Nabi Muhammad. Setiap hari kita bisa haji secara makna, secara pahala, bukan fisik. Ya, tadi caranya habis subuh duduk kita zikir sampai isyraq. Isyraq salat 2 rakaat dapat pahala haji. Tapi jangan juga habis itu mau minta dipanggil Pak Haji ya. Panggil saya, kapan haji? Tadi pagi haji. Nah, jangan. Iya, ganti KTP langsung tambahin haji, jangan. Itu kan haji secara batin tadi. Artinya kita belum pernah haji, tapi kita bisa mendapatkan daripada pahala ibadah haji. Dan banyak lagi amaliyah-amaliyah yang lain. Nanti kata beliau tergantung kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah haji, dengan ibadah-ibadah yang bukan ibadah haji, kita bisa diganjar dengan pahala haji. Pernah terjadi di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Mubarak pada 1 tahun musim haji, beliau berangkat haji. Ketika beliau wukuf di padang Arafah, tertidur dan mimpi. Dalam mimpi itu dia melihat ada 2 malaikat turun dari langit. 2 malaikat ini bercakap-cakap, ngobrol, didengar oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Yang satu ngomong dengan yang satunya, berapa orang tahun ini yang haji? Yang satunya jawab, 700.000 orang dari belahan dunia haji. Tahun zaman kapan? Zaman dulu ini. Ya, karena Imam Abdullah bin Mubarak ini orang-orang yang hidup di zaman abad ketiga mungkin, atau akhirnya bercakap lagi malaikat yang 2 ini. Setelah dia menjawab 700.000 orang yang haji, yang satu nanya lagi, tapi kesian, kata yang satunya ngomong, kenapa? Dari 700.000 orang yang haji tahun ini, hajinya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hajinya tidak ada yang diterima. Sebab tadi orang haji itu kan belum tentu mabrur. Tentunya makanya kita setiap ibadah pertama minta, habis ibadah apapun, yang pertama kita minta agar ibadah kita diterima. Entah itu sholatkah, entah itu sedekahkah, apalagi haji. Sebab haji ini salah satu ibadah yang maliyah wa badaniyah. Sering kita jelaskan, kalau kita sholat itu kaitan sama badan kita saja. Walaupun tidak punya duit, yang penting bisa berdiri, fisik sehat, bisa sholat. Zakat itu kaitan sama harta saja. Walaupun sakit, ada duit, bisa zakat. Tapi kalau haji ini kan kaitan sama dua-duanya, fisik sama duit. Fisik sama harta. Banyak duit, ya, tapi badan sudah sakit, tidak bisa haji. Ya, banyak duit, badan sakit, tidak bisa haji. Atau badan sehat, tapi nggak punya duit, tidak bisa haji juga. Apalagi tidak punya duit, badan sakit, tambah-tambahnya. Sudah nggak punya duit, sakit lagi, tambah nggak bisa berangkat. Ya, karena kaitan haji tadi sama fisik dan harta kita. Kita istitoah, orang itu dikatakan dia mampu ketika dia memenuhi 2 hal ini. Mampu dari segi fisik, mampu dari segi harta. Baru dikatakan mampu. Nah, makanya dari sekian banyak daripada orang yang haji di zaman itu, kata malaikat tadi ngomong, 700.000 orang tidak ada yang diterima hajinya. Ya, ketika terbangun menangis Al-Imam Abdullah bin Mubarak karena dia juga haji di tahun itu. Ya kan?
Sebab tadi orang kalau hajinya diterima, Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Kalau haji tidak mabrur gimana? Ya, kita sudah buang tenaga, buang uang banyak, ngantri puluhan tahun, kan sayang-sayang. Sebab haji itu selain dia itu mendapat balasan surga, menghapuskan daripada segala dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Makanya ketika terbangun mendengar percakapan dua malaikat tadi, sedih Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Dia sedih, dia nangis, dia minta kepada Allah agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu waktu itu beliau lagi sedang wukuf di Arafah. Dia bermunajat, dia dengan nangisnya, ya, segala upaya doa dia meminta memohon kepada Allah agar hajinya diterima. Saking khusyuknya dia berdoa sampai dia tertidur lagi. Di tidur yang kedua, ya, dia lihat malaikat dua turun lagi. Malaikat dua tadi itu turun. Yang mana malaikat turun tadi mengatakan lagi, ngomong lagi berdua nih, didengar oleh Abdullah bin Mubarak. Alhamdulillah katanya, 700.000 orang tahun ini hajinya semua diterima. Hajinya semua diterima. Senang Abdullah bin Mubarak dengar dua malaikat. Iya. Yang satu ngomong, kok bisa? Tadi kan gak diterima katanya. Kok sekarang diterima sama Allah? Apa kata malaikat? Barokah dari satu orang, haji mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat satu nanya, siapa orangnya? Orangnya itu tidak haji malah, kata malaikat. Namanya Sa'id bin Muhafah katanya. Gara-gara dia, 700.000 orang yang haji ini semua ibadahnya diterima. Haji mereka diterima. Ya, orangnya tinggal di Damaskus di Syria. Kerjaannya hanya sebagai tukang sol sepatu. Dia tidak haji, tapi gara-gara dia 700.000 orang yang haji ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun Al-Imam Abdullah bin Mubarak, bangun dengan rasa penasaran, siapa orang ini? Gara-gara dia Allah terima ibadah haji semua orang. Namanya Sa'id bin Muhafah tadi. Ya. Arafah, lebaran kan, kalau hari Arafah kan besoknya lebaran tuh. Beliau sudah nggak sabar, setelah menyelesaikan daripada ibadah haji, beliau langsung berangkat menuju ke Syam. Iya, ke Damaskus. Damaskus kan di Syria sekarang. Dia langsung berangkat ke Damaskus, dia cari siapa itu Sa'id bin Muhafah. Apa amalnya? Ibadahnya apa? Kok bisa gara-gara dia padahal dia tidak haji? Ibadah haji orang semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma ingat ciri-cirinya orang itu kerjanya tukang sol sepatu. Dia cari satu-satu tukang sol sepatu. Siapa namanya? Tidak ada yang ketemu namanya. Sampai sekali hari tanya sama orang, ya kenal sama Sa'id bin Muhafah katanya. Kerjanya tukang sol sepatu. Oh nggak tahu. Tukang sol sepatu sudah satu kota sudah saya kelilingi, namanya nggak ada yang cocok, nggak ada yang pas. Kata orang itu, coba kamu datangin di ujung di pinggir kota situ ada satu lagi tukang sol sepatu. Mungkin dia. Dia datang, satu-satu orang terakhir, semua tukang sol sepatu ditanya namanya, tidak ada yang sama. Sampai dia datang ke tukang sol sepatu tadi, dia menghampiri orang yang sedang ngesol sepatu, tahu sol sepatu ya, yang bolong-bolong dijahit ya. Dia hampiri, dia lagi kerja, lagi jahit sepatu orang, dia tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kamu Sa'id bin Muhafah? Iya. Alhamdulillah, kata Abdullah bin Mubarak. Ketemu akhirnya. Setelah sekian lama, bayangkan tukang sol sepatu satu kota dikelilingin sama dia, tidak ada yang ketemu. Terakhir ketemu di ujung lagi. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia menghampiri Abdullah bin Mubarak. Dia tanya ini Sa'id bin Muhafah, kamu siapa katanya. Maka Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya Abdullah bin Mubarak katanya. Kaget dia. Karena Al-Imam Abdullah bin Mubarak ini terkenal di zamannya, ulama besar. Iya. Dia kaget Abdullah bin Mubarak seorang ulama besar mendatangi dia. Ya karena zaman itu kan kadang-kadang mungkin orang tahu nama saja nggak tahu muka, belum ada sosial media soalnya. Kita sekarang kan tahu nama, tahu muka walaupun tidak pernah ketemu. Lihat di mana hari-hari di Facebook ada. Siapa aja ulama kita mau cari ada. Iya di Google. Kalau dulu kan mungkin dengar-dengar nama saja, wajah nggak tahu. Makanya dia kaget mendengar yang mendatanginya adalah ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Selesai ngobrol-ngobrol, Abdullah bin Mubarak ini pengen mulai omongan, pengen nanya amal apa gitu kan ya. Bingung memulai gimana. Akhirnya dia putuskan, ya sudahlah.
Terus terang, to the point aja. Dia cerita, di hari Arafah saya mimpi katanya. 700.000 jamaah haji nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya malaikat mengatakan 700.000 orang itu diterima sebab kamu, kata Abdullah bin Mubarak. Saya mau tanya, ibadah kamu apa? Sampai Allah menerima hajinya orang-orang itu karena kamu. Maka Abdullah bin Sa'id tadi ngomong, saya tidak ada amal apa-apa, hari-hari saya biasa aja. Ya waktu sholat saya sholat, ada duit saya sedekah, itu aja. Mulai dikorek-korek apa keseharian orang ini. Ya dalam minggu-minggu ini atau dalam bulan-bulan ini. Akhirnya ada satu cerita, orang ini cerita ini, Sa'id bin Muhafa tadi. Oh ada mungkin katanya, saya kemarin memang mau berangkat haji tahun ini. Saya ngumpulkan duit, saya ngesol sepatu, selama 35 tahun saya ngumpulkan duit buat haji. Setiap tahun, setiap hari dapat hasil ngesol saya kumpulkan, saya tabung. Selama 35 tahun nabungnya, bukan ngantrinya. Kalau kita kan ngantrinya ya, duit sudah bayar, ngantrinya 30 tahun, 20 tahun. Ini dia nabung. Nabung selama 35 tahun, sampai hari sudah dapat pas duitnya, tahun ini kata Sa'id tadi. Ketika saya mau berangkat haji, kebetulan saya punya istri ini lagi hamil. Biasa perempuan hamil ngidam. Istrinya ngomong, wahai suamiku, saya mencium bau masakan enak katanya. Ini bau dari tetangga kita. Tolong mintakan sedikit saja. Namanya istri hamil, dia cinta sama istrinya, dia turutin, ya sudah. Saya akan cari tahu bau masakannya ini dari mana, nanti saya minta buat kamu. Dia cari dari satu rumah ke rumah lainnya. Sampailah dapat, tak jauh dari rumahnya ada rumah gubuk. Ternyata bau enak dari rumah itu. Dia ketok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata rumah itu rumah janda. Rumah janda yang memiliki anak masih kecil-kecil. Orang susah. Ya. Dia tanya, wahai ibu katanya, saya punya istri ini lagi ngidam. Kebetulan kamu masak, baunya sampai ke rumah saya. Istri saya minta sedikit saja apa yang kamu masak. Apa kata ibunya? Jangan katanya. Saya tidak ngasih, tidak bisa. Tolonglah sedikit saja, istri saya lagi ngidam katanya. Dia minta makanan yang kamu masak. Iya, tidak mau makanan yang lain. Apa kata ibu tadi? Jangan, karena makanan yang kami makan ini haram buat kamu katanya. Loh kok bisa? Kamu kan Islam, saya juga Islam, agama kita sama. Kok bisa haram buat saya? Kata ibu janda tadi ngomong, ya saya di rumah ini sudah berhari-hari kami tidak makan. Sampai katanya kami sudah kelaparan hampir mau mati sudah. Tengah jalan ketemu keledai sudah mati. Tahu keledai nggak? Ya, keledai itu tidak ada mungkin di Indonesia. Bentuknya kayak kuda tapi lebih kecil badannya. Keledai itu hidup saja tidak boleh dimakan, apalagi mati. Iya. Kalau sudah mati itu kan jangankan keledai, kambing mati saja nggak boleh kita makan. Kambing matinya bukan disembelih. Kambing misalkan matinya sakit, ditabrak, mati nih misalkan ya, bangkai sudah. Apalagi keledai. Keledai yang masih hidup aja kita potong sembelih, bismillah, itu haram. Apalagi, karena keledai salah satu binatang yang tidak boleh dimakan dalam syariat. Diharamkan. Kata ibu tadi, jangan, karena kami ini kelaparan semua, satu rumah belum makan, saya punya anak kecil-kecil, tidak ada yang nafkahi saya katanya. Sehingga saya ketemu keledai mati, itu yang saya masak. Iya, buat kamu itu haram, karena kamu mampu makan. Saya tidak haram, kalau saya tidak makan itu keledai, saya mati. Memang dalam syariat kita diperbolehkan dalam keadaan darurat. Iya, yang haram itu bisa jadi halal, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Mendengar kisah ibu itu kelaparan tidak bisa makan sampai makan bangkai yang diharamkan, nangis ini Sa'id tadi. Dia nangis, ternyata dia punya tetangga susah. Dia pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya, sama berdua nangis luar biasa. Akhirnya di rumah dia masakkan si ibu ini tadi, dia bikinkan makanan-makanan enak, duit yang dia kumpulkan selama 35 tahun buat haji, semuanya dikasih sama ibu itu. Sudah bu, ini makanan, ini ada duit. Siapa tahu ibu butuh, ibu buka usaha sehingga bisa melanjutkan kehidupan untuk menafkahi anak-anak ibu. Akhirnya dia batal haji. Ini cerita ini Sa'id sama Abdullah bin Mubarak. Mungkin amal ini yang membuat 700.000 orang haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia enggak haji.
Kalau kita begitu kira-kira bisa nggak kita ngasih orang ya? Kita punya duit, nggak usah haji, mau umroh katakan. Kita punya tetangga susah, dia mau minjem atau mau minta, mungkin nggak mau kita mau ngasih. Betul nggak? Ini bayangkan dengan kerelaan hatinya, dia 35 tahun menanti mau haji, sudah mau berangkat, ya malah duitnya dikasih kepada orang yang membutuhkan. Kadang orang sekarang haji sudah berkali-kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saking banyak duitnya, setiap tahun haji udah kayak liburan. Ya, namanya duit banyak, haji plus sebentar berangkat bisa. Tapi dia punya tetangga susah, hendak dikasih makan. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum man bata syab'an wa jarhu ja'i wa huwa ya'lam. Enggak sempurna iman kita, kata Nabi Muhammad. Kalau kita ini bisa tidur dalam keadaan kenyang, kita punya tetangga dalam keadaan lapar. Padahal kita tahu. Iya, makanya seringkali kita mendengar kisah bagaimana utama orang memberi makan. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Nabi Ibrahim ketika beliau menyelesaikan bangun Ka'bah, Allah katakan sama Nabi Ibrahim, "Luqmah tadha' fi famil ja'i afdal min bina'ikal Ka'bah." Wahai Ibrahim, kata Allah, satu suap makanan kau berikan kepada mulut orang lapar, kata Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada proyek yang kau bangun Ka'bah ini. Bayangkan kalau tidak ada Ka'bah, tidak ada haji orang, ya kan? Lebih besar satu suap kita beri kepada orang lapar daripada bangun Ka'bah, kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim. Nah ini jadi buat muhasabah diri kita sama-sama ya. Kita punya tetangga, perhatikan. Kita punya teman, keluarga, ya sahabat, kerabat, susah dibantu. Tadi sudah dijelaskan Habib Hadi, ya bagaimana kita dianjurkan membantu orang. Kalau orang minta bantuan sama kita, berarti Allah mempercayakan kita untuk membantu orang tersebut. Jangan ngeluh dan jangan kita malah marah dan tidak mau menolak daripada hal tersebut. Dan satu hal lagi, selain hari raya, karena tadi saya katakan kita ini di Indonesia lebaran kita beda, dan lebaran beda itu kan tidak tahun ini saja, tidak usah ribut. Orang sekarang ribut, oh ini lebaran beda, ini Saudi sama Indonesia. Bukan tahun ini saja kan, betul nggak? Beberapa tahun yang lalu itu sudah sering, maksudnya bukan baru kali ini, sudah sering kok kita ini kadang lebaran kita beda sama Saudi, biasa saja. Ya kan? Dan memang matlak kita beda, tempat terbitnya matahari, tempat terbitnya bulan kita beda, ru'yahnya juga beda. Jadi sehingga kita tidak bisa berpatokan di sana lebaran kita ikut lebaran, tidak bisa. Waktu sholat kita aja beda sudah, betul nggak? Kalau kita apa-apa mau ikut di Saudi sana, sholatlah kita maghrib ikut sana, sah nggak kira-kira? Mana sah? Maghrib di sana tengah malam, di sini sudah jam-jam segini ini baru maghrib di sana, kan beda waktu kita. Iya. Maka di salah satu daripada hari raya atau hari sebelum daripada hari raya kita kenal dengan hari Arafah. Yang mana hari Arafah tadi banyak dari penjelasan ya tentang kemuliaan daripada hari Arafah, sehingga para salaf kita, para aslafun as-solihin, terkhusus mereka yang tinggal di Hadramut, itu kalau sudah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, mereka kumpul di satu lapangan. Mereka kumpul di satu lapangan dan mereka mengadakan kegiatan menyerupai orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Biar kita merasakan kayak orang lagi di Arafah. Pas tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Dan hal itu kata ulama dianjurkan terkhusus daripada salaful. Dikatakan, dijelaskan beberapa hukum yang terkait kumpulnya orang di hari Arafah, padahal dia bukan haji. Orang haji jelas kumpul di Arafah. Kita misalkan di Balikpapan kumpul. Kalau di Hadramut dari zaman dulu sudah berjalan sampai sekarang. Setiap hari Arafah, sore habis asar mereka kumpul di lapangan. Kumpulnya di lapangan karena berasa kayak di Arafah, langsung kena terik matahari. Habis asar sampai maghrib itu mereka berdoa, bermunajat kepada Allah, membaca zikir-zikir. Iya, tujuannya tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka sama seperti kaum tersebut.
menyerupai orang ibadah di Arafah, kita kumpul di sini walaupun bukan di padang Arafah. Maka kita mudah-mudahan harapannya tadi digolongkan orang-orang yang kumpul di Arafah. Tadi Habib Hadi sudah jelaskan, orang yang kumpul di Arafah itu semua mendapatkan nadrah, pandangan dari Allah. Dan semua mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, di Hadramut itu dikenal dengan istilah namanya ta'rif. Ta'rif itu ya tadi kumpul ya habis asar sampai maghrib, habis itu buka bersama atau buka puasa. Karena kan puasa Arafah itu. Kumpul untuk menyerupai orang-orang yang sedang wukuf tadi. Dan itu diamalkan di Hadramut sampai dari zaman dulu sampai hari ini. Dan di Balikpapan alhamdulillah sudah beberapa tahun diamalkan, cuman kita banyak tidak tahu, betul nggak? Nah, insyaallah besok kita ngadakan. Siap datang nggak kira-kira? Siap hadir? Insyaallah besok habis asar di sini. Karena kita tidak ada lapangan ya dalam musola, jadi ya. Kalau di sana itu di lapangan, karena tasyabuhnya menyerupai betul-betul kena terik matahari. Karena orang di padang Arafah kan di tengah lapang kan, bukan dalam rumah, bukan dalam ruangan, tapi di tengah lapang luas langsung kena daripada terik matahari. Nah, tadi saya katakan besok insya Allah kita adakan di sini habis asar sampai maghrib buka puasa bersama, ya buka puasa yang bersama bagi yang puasa, yang tidak puasa nggak usah ikut buka puasa. Dan hal itu kata beliau dikatakan dalam kitab ini, ijtima'un nas ba'da asr yawm Arafah lid-du'a kama yaf'al ahlu Arafah yusamma ta'rif. Qala al-imam la ba'sa bih. Dan itu sudah jauh-jauh hari dibahas oleh para ulama dari zaman dulu, dari zaman salafna. Di antaranya qala al-imam Juwaini, beliau mengatakan la ba'sa bih. Hal itu bagus, boleh-boleh saja dilakukan kata beliau. Ya, wa karahahu Imam Malik. Imam Malik mengatakan makruh melakukannya. Wa fa'alahu Hasan, dan dilakukan juga hal serupa ngumpul di hari Arafah oleh Al-Imam Hasan. Wa sabaqahu Ibn Abbas, dan hal itu juga pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Maka kesimpulannya kata beliau, hukum kita kumpul tadi di hari Arafah sore-sore itu yang dilakukan orang di luar yang sedang berwukuf. Hal itu kata beliau, intinya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, bahkan menganjurkan. Terkhusus para ulama, para aulia, wali-wali di Hadramut semua mengamalkan. Kalaupun ada yang mengatakan, oh bid'ah begitu, itu maksudnya bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang buruk, bukan bid'ah yang sesat. Karena bid'ah di kalangan ulama itu dua macam, baik sama buruk. Tidak kayak orang sekarang, bid'ah buruk semua ya, tidak ada baiknya. Ya. Makanya kata ulama, hal itu baik dan dianjurkan. Tadi sebagaimana dilakukan oleh para ulama, bahkan para aulia. Jadi kalau sudah di Hadramut semuanya ngumpul, ulamanya ngumpul, wali-walinya ngumpul di satu tempat. Ya. Mereka berdoa, bermunajat kepada Allah. Harapan tadi, sebagaimana Allah mandang mereka yang sedang wukuf, harapan kita yang tidak haji, Allah pandang kita juga dengan kita melakukan hal yang sama. Ya. Nah, jadi tadi insya Allah besok itu kita adakan di musola ini. Habis asar sampai buka puasa bersama. Nah, mudah-mudahan besok yang tidak ada halangan bisa hadir. Jadi sekaligus diundang ini semua ya untuk acara besok. Karena tadi ya tujuan kita agar kita mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan menyerupai ibadah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Tentunya kita berdoa, banyak macam-macam daripada doa-doa yang kita baca, munajat, iya, ibtihalat, sebagai ungkapan kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu doa, ini penting kita baca karena hari Arafah kita nanti tanggal 9 Dzulhijjahnya itu besok kan. Nah, ada satu doa yang diajarkan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Diriwayatkan daripada Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Beliau mengajarkan satu doa. Ya, itu tanggal 9 Dzulhijjah kita baca doa ini. InsyaAllah kata beliau, yang baca doa ini pahalanya dapat pahala seperti dia haji. Nah ini lagi-lagi namanya haji batin ya. Fisik kita tidak haji, tapi kita dapat pahala haji. Ya, siap diamalkan. Ya, dicatat. Kalau tidak dicatat direkam atau lihat rekaman nanti ini ya. Dan bahkan di grup sudah saya share tadi di grup majelis. Allahumma bihaqqi ahli Arafah wa bihaqqi ya
wa bihaqqi shaimi ahli Arafah la tahrimni thawab Arafah. Ya, saya ulangi, Allahumma bihaqqi ahli Arafah wa bihaqqi shaimi ahli Arafah la tahrimni thawab Arafah. Yang maknanya Allah, ya Allah, dengan berkat kedudukan mereka yang sedang berkumpul di padang Arafah, berkat kedudukan orang-orang yang sedang puasa Arafah, jangan halangi saya mendapatkan pahala wukuf di Arafah. Itu makna doanya. Makanya kata beliau, orang yang mengamalkan doa ini, dia akan diberikan ganjaran seperti dia wukuf di Arafah dan mendapatkan ganjaran seperti ibadah haji. Sudah ditulis? Sudah direkam? Terus kayak apa mau ngamalkan besok? Enggak yang lain. Kalau Habib Sakron ada sudah. Ya, itu sudah saya share di grup. Itu tinggal dibaca, dilihat nanti ya. Yang enggak nanti lihat di rekaman. Jadi bisa kita ngamalkan walaupun kita belum sempat haji secara fisik, minimal kita dapat daripada pahala haji. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji, insyaallah kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampukan kita untuk melaksanakan daripada ibadah haji, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan pula untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah lanjut lagi karena hujan juga enggak bisa pulang ya. Betul enggak? Jadi insyaallah ceramahnya sampai berhenti hujan.